Nah, siapa yang mau manggil? Ya, itu dia. Bude, ini mau mana? Ini punya aku. Ini. Jadi Pak Agus, saya terakhir atau Pak Agus saya ke Andi? Kita dengar aja lah siapa yang dipanggil ya. Iya. Bu Roksi terakhir. Iya. Terakhir. Oke, siap. Pak Agus, Kak Andi, Roksi. Mukanya. Bu Roksi terakhir ya, betul ya? Iya, karena kan tadi. Pokoknya jatahku mau Kak Anggi doang. Perpindahan tempat duduk. Ya, tapi disapa loh Bude. Pak Agus, nanti kalau tak sapa jawab loh ya pertama. Siap. Apa kabar Pak Agus? Ngantuk gitu. Siapa ya? Jamnya ini kan enggak cocok ya? Jam handphone jam 5 ya, udah ya? YouTube-nya udah dibuka Bude. Siap-siap dulu. Kita siapa sih? Mic-nya masuk ke YouTube. Aku udah mati. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh Panitia Paskah GKI Serpong. Pada kali ini di dalam talk show kita akan mengangkat tema menyongsong kebiasaan baru dengan mata iman. Saya Dewi. Dan saya Ana, kami selaku pemandu acara pada hari ini senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja ataupun yang berada di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai acara kita sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama, yaitu 1, dalam sesi tanya jawab nanti, silakan Bapak Ibu yang berada di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskannya di kolom komentar pada YouTube. Bagi Bapak Ibu yang berada di gedung gereja, jika ada yang mau ditanyakan, silakan maju ke depan. Di depan sudah disediakan stand mic yang ada di depan, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti akan ada dari panitia yang akan mengarahkan Bapak Ibu untuk maju ke depan, dan silakan Bapak Ibu boleh mengutarakan pertanyaannya. Dalam acara ini juga Bapak Ibu untuk memeriahkan, panitia juga menyediakan hadiah, maka dari itu nanti akan ada kuis gitu ya. Nah, kami memutuskan untuk kuis kali ini akan berlaku untuk Bapak Ibu jemaat yang hadir di gedung gereja. Dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi. Karena misalnya yang dapat orangnya, kan yang di YouTube itu tidak hanya jemaat GKI Serpong pastinya ya. Misal ada yang di Medan,
ada yang di Papua, kita akan kesulitan untuk mendistribusikan hadiah tersebut. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja pada saat ini, silahkan nanti mengikuti kuis yang disiapkan oleh panitia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai acara kita talk show pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan membukanya di dalam doa. Untuk doa pembukaan sekaligus kata sambutan akan disampaikan oleh Ketua Paskah kita, yaitu Bapak Hartanto. Saya persilakan kepada Bapak Hartanto untuk maju ke depan. Selamat datang Bapak Ibu semua, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang melalui channel YouTube. Kami dari Panitia Natal saat ini kembali mengadakan kegiatan sebagaimana merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Natal kita, kegiatan Paskah kita yang kita adakan semenjak beberapa bulan lalu sampai saat ini, di mana saat ini kita akan mengikuti bersama kegiatan talk show dalam mempersiapkan diri kita menyongsong kebiasaan baru melalui mata iman. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang luar biasa baik, saat ini kami datang untuk bersama-sama berkumpul mengikuti acara talk show bersama ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mimpin, baik narasumber, host atau MC, kemudian juga baik kami sebagai jemaat Tuhan yang hadir di gereja maupun di melalui channel YouTube. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan biarlah kami bisa mengerti bagaimana kami harus menyikapi kebiasaan baru ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya tentunya mengenal istilah setelah. Mendengar kata setelah, tentunya kita ingin berbicara setelah pandemi berlalu. Namun tentu saja seperti kita ketahui saat ini bahwa pandemi masih berlangsung dan pandemi COVID-19 berdampak ke semua sektor kehidupan di kehidupan kita. Baik dampak secara positif maupun secara negatif. Dampaknya yang positif kita dapat melihat kesempatan-kesempatan yang muncul dalam bidang teknologi, lingkungan, dan dalam masyarakat. Namun harus diakui juga bahwa COVID-19 secara mayoritas berdampak negatif terhadap lingkungan dan terutama masyarakat. Bahkan juga berdampak pada pendidikan anak-anak kita. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo telah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing semasa pandemi, memutus rantai penyebaran virus corona. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh Presiden tercinta kita. Dalam beberapa bulan terakhir ini juga kita melihat bahwa angka penurunan COVID-19 khususnya di negara kita menurun gitu ya. Kita juga melihat bahwa pemerintah sudah melakukan kelonggaran-kelonggaran dalam semua bidang. Tentunya kita semua berharap supaya pandemi ini segera berlalu dan kehidupan kita kembali menjadi normal seperti sedia kala. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam talk show kali ini kita akan bersama-sama memperbincangkan lebih dalam
berkait persiapan kita menuju masa endemi atau new normal. Dan kali ini kita akan bersama-sama dipandu oleh 3 narasumber istimewa. Yang pertama, kita akan memanggil seorang narasumber yang sangat istimewa bagi kita, salah seorang pendeta GKI Serpong. Beliau lulusan dari Fakultas Teologi UKDW Jogja tahun 1992 sampai 1997. Keluarga, seorang istri bernama Ibu Eli Handayani. Beliau dikaruniai 3 orang anak, Angelia Kristi Wijaya, William Kristo Wijaya, dan Graciela Kristi Wijaya. Beliau di dalam riwayat pelayanannya ditabiskan sebagai pendeta GKI Serpong pada tanggal 19 Maret 2003. Beliau juga sebagai sekretaris BPMK GKI Klasis Jakarta II tahun 2003 sampai 2006, tahun 2006 sampai 2009. Beliau juga wakil Sekum BPMSW GKI SW Jateng pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Beliau juga sekretaris umum BPMSW GKI SW Jateng pada tahun 2015 sampai dengan 2019, dan beliau anggota Departemen SDM BPMS tahun 2018 sampai dengan 2022. Mari kita sambut Pendeta Agus Wijaya. Selamat sore Pak Agus. Sore Bu Dewi. Sehat Pak? Sehat sekali, puji Tuhan. Ya, selamat datang. Silahkan duduk. Nanti saya akan Terima bertanya kasih. banyak hal ya Pak ya. Siap. Iya, narasumber kedua kita adalah Ibu Gloria Siagian, Master Psikologi Psikolog. Beliau lulusan daripada Universitas Katolik Atmajaya, Fakultas Psikologi, dan beliau juga meneruskan pendidikannya di Universitas Indonesia, jurusan Psikologi Pendidikan, bergelar Master Psikologi. Dan Ibu Anggi ini mempunyai seorang suami yang bernama Bapak Andreas Siahaan, kemudian seorang anak perempuan Sofia Siahaan dan anak laki-laki Josia Siahaan. Pengalaman kerja daripada Ibu Gloria Siagian adalah beliau bekerja di Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki mulai September 2005 sampai sekarang. Kemudian praktek sebagai founder atau psikolog dan narasumber dalam seminar atau webinar. Kemudian bekerja di Binus School Serpong dari Juli 2011 sampai sekarang. Beliau di bidang konseling jenjang PAUD, TK, dan SD sebagai kepala bimbingan. Kemudian bekerja di Klinik Anakku BSD dari September 2015 sampai sekarang. Kemudian sebagai psikolog paruh waktu yang mengidentifikasi anak-anak kebutuhan khusus. Juga bekerja sebagai psikolog paruh waktu yang mengidentifikasi anak-anak kebutuhan khusus itu di jenjang SD. Kemudian beliau juga berorganisasi atau melayani sebagai anggota dari HIMPSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia, kemudian juga anggota dari APPI, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Beliau juga anggota dari IPK, Ikatan Psikolog Kristen, kemudian beliau juga sebagai Ketua Komisi Bina Keluarga di GKI Serpong dari tahun 2021 hingga saat ini, mendampingi kelas parenting GKI Serpong. Juga beliau sebagai konselor tim pendamping jemaat GKI Serpong. Banyak sekali aktivitas yang beliau lakukan. Kita panggil sekarang Ibu Gloria Siagian, Master Psikologi Psikolog. Selamat sore. Selamat sore. Kita biasa menyapa Ibu Anggi dengan Kak Anggi. Betul ya Kak? Betul. Selamat sore, sehat Kak Anggi? Sehat, Puji sehat Tuhan. sekali. Kita lanjutkan Bu Dewi.
Iya, narasumber istimewa kita yang ketiga atau yang terakhir, beliau adalah seorang dokter yang istimewa juga. Pendidikan yang beliau tempuh, beliau dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI pada tahun 1995 sampai dengan 2001. Beliau juga dokter spesialis saraf, Departemen Neurologi FKUI RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2003 sampai dengan 2007. Beliau juga menempuh pendidikan program doktoral Universitas Hasanuddin 2011 sampai dengan 2015. Dokter ini mempunyai seorang suami yaitu Dr. Dwi Panca Wibowo dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Lukas, Abigail, dan Rapa. Profesi yang sedang beliau lakukan saat ini sebagai neurologis Siloam Hospital, Lipo Village pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Beliau juga seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada tahun 2008 sampai sekarang. Inilah Dr. Roxy Francisca VS Spesialis Saraf. Kita sambut kedatangan Dr. Roxy. Terima kasih. Selamat datang Dr. Roxy. Sehat dokter. Mari. Silakan Sehat, duduk. terima kasih banyak. Ya. Nanti kami akan bertanya banyak ya dokter, boleh? Siap Bu. Iya. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 narasumber istimewa bagi kita semuanya yang sudah hadir pada saat ini, yang akan bersama-sama berbincang-bincang dengan kita. Jadi kita pakai kesempatan ini, nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, langsung aja gitu ya. Tapi nanti tentunya ada kesempatannya ya, bukan begitu tanya langsung tanya, nanti ada saatnya sendiri, tapi disimpan dulu. Silakan kalau mau bertanya. Bu Dewi, sepertinya kita nggak perlu berpanjang lebar lagi ya. Kita harus langsung supaya Bapak Ibu jemaat yang di rumah melalui YouTube ataupun yang di gedung gereja lebih banyak waktu untuk bisa bertanya. Karena banyak hal yang perlu kita tahu nanti setelah ini apa ya yang akan terjadi ya. Setelah pandemi ini apa sih yang harus kita lakukan dari segala sisi. Dari sisi kedokteran, dari sisi psikologinya, lalu juga dari sisi teologinya. Nah, sekarang kita mau bertanya dulu nih dengan sepertinya saya ingin memilih Ibu Roxy terlebih dahulu. Siap Bu Diana. Ya, Bu Roxy, kita kan selalu mendengar pandemi. Lalu kapan sih endemi begitu ya? Bingung begitu. Terus harus ngapain kalau sudah endemi? Kita harus ngapain sih gitu ya? Sedangkan saat ini pandemi saja masih ada di sekitar kita, masih berlangsung ya. Jadi coba, apa sih Bu Roxy pandemi itu sebetulnya? Silakan Ibu. Baik Bu Diana, secara sederhananya pandemi itu definisinya adalah terjadinya suatu penyebaran penyakit yang sangat cepat di area yang luas, di mana peningkatan kasusnya itu bersifat eksponensial. Seperti yang mungkin kita ingat bersama di Maret 2020 ya Bu Diana, laporannya 5, terus besok udah jadi 25, besoknya lagi udah jadi 125. Nah, dan awalnya cuma Jakarta, nyebar sampai kemana-mana, itu yang terjadi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Mungkin Jonathan bisa bantu, kita dibantu sama infografik ya, biar lebih jelas. Jadi khusus untuk COVID, pandemi ini sendiri ditetapkan oleh WHO di tanggal 9 Maret 2020. Ya, jadi sudah 2 tahun 2 bulan yang lalu ya, kita berada dalam situasi yang dikenal sebagai pandemi, di mana secara kasusnya itu sudah 230 negara melaporkan. Terakhir kemarin nih, akhirnya Korea Utara melaporkan kasus pertamanya. Baru kemarin, ya. Dulu kan bercandanya ada 1 ditembak langsung 0 lagi gitu ya. Tapi akhirnya sekarang mereka mengakui sudah ada 1 kasusnya. Oh, ini gambarnya kurang jelas ya. Nah, tapi gambar ini mungkin bisa kita lihat, Bapak Ibu bisa membaca juga kalau di dunia pakai WHO ya, WHO.id itu jumlah kasusnya sudah 500 juta lebih yang terkonfirmasi.
dengan jumlah kematian lebih dari 6 juta di seluruh dunia ya. Di Indonesia sendiri kasusnya dilaporkan lebih dari 6 juta kasus dengan kematian itu di atas 150.000. Jadi memang nggak main-main. Disebut pandemi itu karena banyaknya, cepatnya, dan tidak siapnya sistem kesehatan sehingga akhirnya angka kematiannya juga jadi tinggi. Nah, kita bersyukurnya memang grafik melandai. Sekarang vaksinasi sudah dilakukan di lebih dari 11 miliar dosis yang sudah diberikan di seluruh dunia. Kita bersyukur sekali, ini termasuk tercepat dalam sejarah kesehatan di dunia. Vaksin dibuat begitu cepatnya dan disebarkan juga dengan masifnya. Nah, kalau kita lihat sekarang, boleh slide-nya Jo? Itu kejadian 2 tahun sampai dengan mungkin bulan Maret terakhir ya, kita masih kenal ada Omikron. Ya ini gambaran seluruh dunia udah warnanya biru, itu artinya kasusnya tinggi banget ya, di atas 5.000. Slide coba Jo. Nah ini tadi angka yang ada di Indonesia memang sudah makin menurun ya. Boleh kita lihat grafiknya Jo, slide berikutnya. Nah ini yang kita syukuri bersama ya. Puncaknya sudah lewat. Kalau dilihat di situ gelombangnya mungkin udah ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 wave-nya ya. Tapi sekarang jangan please, jangan ada wave baru lagi. Bersama-sama ya kita menjaga itu. Kita bersyukur itu makin turun, sejak Maret makin turun. Boleh slide-nya lagi. Dan di Indonesia, ini dia. Ya, angka kasusnya Maret itu puncaknya lebih tinggi loh daripada tahun lalu. Bapak Ibu jangan salah, Omikron lebih banyak daripada Delta. Cuman karena nggak parah, angka kematiannya itu grafik yang di bawah hanya jauh di bawah. Itu artinya apa? Vaksin berhasil. Ya, kekebalan imunitas, ya imunitas kolektif komunal kita semua berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian. Nah, itulah kenapa banyak negara sekarang mulai siap-siap menjadi endemi. Bu Diana, jadi endemi itu penyakitnya tetap ada Bapak Ibu. Si COVID-nya, virusnya masih ada mungkin di sini. Bedanya di mana? Nyebarnya sudah tidak lagi secepat dulu. Kita sebagai bagian dari masyarakat sudah punya kekebalan dengan vaksin ya. Dan sistem kesehatan juga sudah siap. Obat-obat sudah makin jelas ya. Rumah sakit, tempat tidur dan semuanya juga udah siap. Nah, itulah yang disebut dengan endemi. Jadi penyakitnya masih ada, tapi angka kematian sudah jauh menurun dan sistem kesehatan sudah siap, kita sudah punya kekebalan. Begitu mungkin Bu Diana, panjang lebar ya. Iya, ternyata harapan kita selama ini kapan sih pandemi menjadi endemi begitu ya. Tapi rupanya mudah-mudahan ya Tuhan berkenan negara kita ini segera masuk ke masa-masa endemi ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa endemi pun tetap kita tidak boleh lepas dari masker, cuci tangan, jaga jarak itu tetap ya. Selanjutnya Ibu Dewi. Iya, tadi ketika saya mendengarkan penjelasan Dr. Roksi khususnya tentang pandemi, saya berpikir bahwa yang dijelaskan itu kan mungkin dari secara kedokteran gitu ya. Ketika saya memahami bahwa apa itu pandemi, kok ada hubungannya enggak dengan individu kita sebagai manusia. Nah kali ini saya akan tanya ke Pak Agus coba. Pak Agus, kalau kita bicara tentang pandemi, secara teologis itu sebenarnya ada enggak sih istilah pandemi di Alkitab atau bagaimana? Bagaimana Pak Agus? Iya, kalau di Alkitab memang tidak ada istilah pandemi, endemi begitu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab itu beberapa kali kita melihat juga bagaimana beberapa penyakit itu muncul begitu ya. Terutama ketika umat Israel ada di Mesir. Beberapa kali kita mengenal yang namanya tulah. Tulah itu menunjukkan kepada kita bagaimana pada waktu itu ada penyakit yang menyebar. Ada beberapa hal yang kemudian menjadikan umat pada waktu itu kemudian juga bersiap-siap di dalam rangka menghadapi tulah itu. Baik menyerang kepada orang-orang Mesir, tapi juga ada waktunya juga menyerang juga kepada orang Israel, seperti itu. Jadi tulah itu dinyatakan sebagai bagaimana cara Tuhan untuk kemudian mendidik umat
untuk menghadapi itu semua. Dan ketika itulah kemudian mereka juga belajar bagaimana kemudian menanggapi pandemi itu, lalu kemudian juga bagaimana di dalam secara iman mereka kemudian juga berteologi dalam kehidupan mereka, lalu kemudian mereka menghadapi itu seperti apa. Itu yang kalau secara iman, kalau kita melihat umat Israel pada waktu itu menunjukkan bagaimana kemudian mereka menanggapi berbagai macam tulah yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Oh, berarti sebenarnya sudah muncul sejak dulu. Cuman istilahnya pada zaman dulu mungkin tidak pandemi. Yeah. Jadi perbedaan di istilah saja gitu ya, Pak ya. Betul. Dulu tulah kan sebuah penyakit gitu ya. Jadi nggak ada kata pandemi. Tapi ternyata Bapak Ibu semuanya pada zaman dulu pun ternyata pandemi ini sudah ada. Nah, bagaimana Kak Anggi? Sekarang saya tertarik untuk melihat dari sisi psikologinya Pak Kak Anggi. Oke, kalau pandemi itu secara sudut pandang psikologi sebenarnya itu ada sebuah perubahan yang sangat besar. Kebayang ya waktu tahun Maret 2020 itu kan kita tiba-tiba lockdown, semua orang dirumahkan gitu ya. Jadi sehingga perubahan dan ada kehilangan, ada ketidakpastian gitu. Kehilangan apa? Kehilangan aktivitas yang sebenarnya biasa tuh dilakukan, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, bertemu dengan orang banyak, kemudian juga tidak pasti, kita tidak tahu kapan sih bakal selesainya. Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya mempengaruhi psikologisnya kita, bukan cuma orang dewasa tapi anak-anak juga gitu. Jadi semua orang ini berada dalam sebuah situasi yang tidak pasti, hal-hal yang tadinya sudah biasa dilakukan menjadi disequilibrium, jadi berubah. Nah, itu yang akhirnya membuat goncangan sih sebenarnya secara psikologis. Istilahnya stres gitu ya Kak Anggi ya. Iya ya Bapak Ibu ya, saya rasa kita semuanya mengalami hal yang sama ya. Ketika pandemi ini mulai berlaku, mulai ada di sekitar kita pastinya saya membahasakan secara negatifnya itu stres begitu ya. Iya. Baik. Kita pindah dulu nih ya. Sekarang kalau melihat dari apa yang sudah terjadi di masa pandemi ini ya, Bapak Ibu, Kak Anggi, Bu Roksi dan Pendeta Agus, sebetulnya kalau tadi kita sebutkan di depan ada dampak gitu ya. Dampaknya ada positif dan ada negatif begitu ya. Rasanya kan pandemi banyak yang sakit, lalu banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan hanya karena virus ini begitu ya. Rasanya mana ada ya yang positif begitu. Rasanya kok kita sedih gitu ya, kok di balik ini semua ada nggak sih positifnya? Tapi kita coba melihat ya, pasti Tuhan berikan ada sisi positifnya. Bagaimana menurut Bu Roksi, kalau dilihat dari secara kedokteran ini Bu Roksi? Dampaknya ya, tadi saya sempat bisik-bisik di belakang, emang ada ya dampak positifnya terhadap kesehatannya. Jujur saya mesti sampaikan yang buruknya dulu ya Bapak Ibu ya. Dampak pandemi pada kesehatan ternyata bukan saja pada saat kita atau orang-orang terdekat kita mengalami penyakit COVID yang umumnya menyerang saluran pernafasan ya, tapi juga setelah itu ada namanya yang disebut long COVID. Ya, mungkin Bapak Ibu baca koran atau lihat di TV bahwa kemarin keluar penelitian di China, bahkan setelah setahun, 2 tahun di Wuhan itu ada COVID, sampai sekarang itu yang benar-benar kembali kualitas hidupnya ya, sehat, bisa olahraga lagi, itu nggak nyampe 30%. Jadi angka untuk terjadinya long COVID itu bisa sampai, bahkan ada beberapa penelitian yang sampai 90%. Nah, secara kesehatan memang pasca COVID ada masalah baru. Ya, mungkin bisa dibantu kali ya Jo ya, ada yang setelah kesehatan, karena COVID sendiri tidak hanya menyerang saluran pernafasan yang bikin kita batuk-batuk, sesak, dan kemudian mungkin bagi yang masih ingat ya, ini pengalaman pahit, tapi mungkin kita flashback lah. Paru-parunya putih semua, terus akhirnya mesti bantu alat nafas ya, mesin bantu nafas dan meninggal. Nah ternyata virus ini juga ditemukan di banyak organ ya, mata, ginjal, liver, bahkan sampai ke otak ya. Dan boleh slide berikutnya,
Kak Jo, dalam penelitiannya setelah setahun ternyata lebih dari 50 gangguan kesehatan yang dikeluhkan yang dikenal sebagai long COVID. Mungkin saya bagi berdasarkan organnya ya. Slide berikutnya lagi. Nah, kita lihat organ otak. Kebetulan saya spesialisasinya di situ. Belakangan makin banyak angka stroke. Ya, jadi pasca COVID gangguan pembekuan darah, gampang kesumbat atau pecah pembuluh darah di otak ya. Lalu juga ada di bagian saraf sendiri kasus-kasus neuropati, jadi gampang kebas, kesemutan, mudah lelah ya. Habis COVID saya nggak bisa fokus. Ada satu anak muda tuh mengeluh ke saya, sampai sekarang saya belum bisa berdoa loh dok. Kenapa? Saya nggak bisa fokus, tutup mata tuh nggak bisa fokus begitu. Banyak lagi gangguan seperti lupa dan sebagainya. Jadi secara kesehatan memang dampaknya besar ya, besar dan berat. Tapi mencoba mencari positifnya, karena nanti Pak Agus dan Kak Anggi akan banyak bahas yang positif ya. Yang positif adalah pandemi ini mengajarkan kita tentang betapa rapuhnya kita sebagai manusia sendirian. Ya, saya udah jaga nih, cuci tangan, pakai masker, ngumpet di rumah, kena juga. Karena satu orang saja yang menjaga, tapi tidak komunitas yang menjaga, gagal pertahanan kita. Jadi kita belajar bahwa kita baru bisa kuat kalau kita sebagai komunitas itu disiplin sama-sama, ya termasuk di GKI Serpong mungkin. Dan kita juga belajar bahwa ini penyakit nggak nyerang orang kaya, orang miskin, orang tua, anak kecil ya, semua sama deh kita. Jadi sama-sama mari kita jaga. Yang kedua, kita juga belajar bahwa kebiasaan-kebiasaan baru itu bagus. Nah nanti itu akan kita teruskan di masa new normal. Nanti kita bahas tentang itu ya Kak ya, lebih lanjut ya. Bagaimana Pak Agus? Nah, saya tertariknya ke Pak Agus nih, Bu Nani. Iya, baik. Secara positif dulu ya Pak Agus ya. Kalau menurut Pak Agus, kalau dari sisi teologis, bagaimana Pak? Iya, keterkejutan yang dari Kak Anggi katakan kepada kita semua membuat kita kemudian kan retreat semua nih, retreat dipaksa retreat gitu kan. Lalu dari situ kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian kita memikirkan dan merumuskan ulang pemahaman-pemahaman kita dalam kehidupan kita. Apa itu hidup? Kita lebih menghargai hidup dengan memakai masker dan seterusnya, protokol kesehatan. Ada orang-orang yang ketika anak atau suami atau istrinya keluar rumah lalu langsung mandi. Nah, itu mulai orang memikirkan ulang itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang keluarga. Ketika kita berkumpul, kalau dulu kan ketika kita biasa normal itu kan semua keluar, ya udah rumah itu kayak hanya hotel saja kan begitu. Ketika ngumpul ternyata kok saya punya kehidupan dalam rumah tangga. Itu dipikirkan ulang dan kemudian orang memaknai yang baru. Itu kalau hal yang positif. Lalu kemudian juga memaknai artinya persekutuan. Saya beberapa kali ke gereja dalam keadaan sepi. Kalau khotbah hari Minggu itu yang rekaman, lalu hari Minggu juga biasanya dulu rame gitu kan. Lalu kemudian cuma melihat kameramen, bahkan cuma lihat kamera saja begitu. Orang juga sekarang mulai rindu untuk merindukan persekutuan itu. Jadi menurut saya ada banyak hal orang bisa memikirkan ulang itu positifnya, dan semoga untuk ke depan orang lebih menghargai nama hidup, keluarga dan persekutuan dalam kehidupan kita. Itu yang positif. Tapi hal yang negatif tentunya ya orang mulai resah ya. Kebiasaan-kebiasaan lama yang kita miliki itu kemudian tidak terjadi dan orang mulai timbul stres dan seterusnya. Saya tiap hari mengirimkan renungan lalu kemudian di bulan Juli itu orang mulai, ketika pada waktu itu kan orang mulai merasa bahwa kok nggak boleh keluar rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, rekreasinya cuma ke dapur. Ya kan? Lalu rekreasi cuma ke karpot, nggak bisa kemana-mana. Orang merasa bahwa
kok nampaknya terkekang sekali gitu, nggak bisa rekreasi dan seterusnya. Lalu kemudian saya mencoba untuk melihat ternyata ada banyak orang yang suka kirim foto-foto gitu ya, foto-foto macam-macam tentang pemandangan, tentang pagi, tentang sore dan seterusnya. Nah, saya mencoba untuk kemudian menghibur teman-teman itu dengan foto-foto itu sehingga orang mulai merasa nyaman seperti itu. Nah, tapi ternyata itu terbawa sampai sekarang gitu ya, bahwa foto-foto itu membuat orang merasa bahwa oh ternyata itu sesuatu hal yang mengurangi stres yang dialami ketika masa-masa pandemi itu. Itu Bu Dewi. Iya, menarik. Tadi saya mencermati satu pernyataan Pak Agus yang mengatakan ketika pada satu kali pandemi yang terjadi, beliau khotbah di gereja yang dilihat hanya kamera, terasa kosong. Nah, ini fenomena gimana Pak Agus? Apalagi saat ini juga ya, kita lihat gereja mulai belajar untuk membuka ibadah. Sudah dibuka, ternyata yang datang juga sedikit walaupun yang daftar banyak. Lalu acara kita kali ini pun, kita sudah membuka lama di blast ke grup-grup WAG, ternyata yang mendaftar, yang datang juga sedikit. Nah, ini fenomena apa? Apakah ini masuk dalam dampak yang negatif atau dampak yang positif Pak Agus? Iya, kalau menurut saya ini bagaimana kita masih menanggapi dengan berhati-hati ya Bu Dewi. Jadi memang tadi Bu Roksi mengatakan bahwa kasus yang sudah melandai, tetapi tentu itu juga menjadi bagian bagaimana kita kemudian menanggapi itu dengan berbagai macam data yang ada pada kita. Bahwa kasus memang sudah melandai ya, lalu kemudian juga dalam hal beriman kita juga kemudian mencoba untuk melihat gitu ya, apakah kemudian kasus melandai itu memang betul-betul sudah melandai atau ada hal yang lain. Jadi mungkin kita memang masih wait and see, kita masih menunggu, menanti seperti apa sih ya. Itu kalau dibanding dari segi positifnya. Tapi kalau dari segi negatif memang ada rekan-rekan kita yang mungkin masih ketakutan. Ya kita nggak bisa menghakimi bahwa nggak boleh takut. Atau kita mengatakan, Bu sudah gereja dibuka saja, nggak usah ada pembatasan-pembatasan. Kita tidak bisa bilang begitu. Dalam beriman kita harus juga memanfaatkan ilmu yang ada pada kita. Beriman dan berilmu itu harus kemudian sejajar berkaitan dalam kehidupan kita. Jadi selama ini kan iman dan ilmu kan dipertentangkan. Nah sekarang kita harus kemudian mulai belajar bagaimana dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, kita berhikmat dengan itu semua. Jadi apa kita perlu takut? Tentu kita tidak perlu takut, tapi kita perlu waspada di dalam kehidupan kita. Beriman itu waspada, bukan dalam ketakutan atau terlalu berani gitu ya. Buka aja gitu kan, seperti itu seringkali muncul kata-kata seperti itu. Ah, gereja kok takut? Nah, itu seringkali yang muncul dalam kehidupan kita. Begitu Bu. Iya, terima kasih Pak Agus. Menarik ya. Jadi memang masih tarik ulur ya Bapak Ibu ya, semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Silakan Bu Ana. Ya, kalau kita melihat saat ini ya Bapak Ibu, PHK, lalu anak-anak yang baru lulus susah mencari pekerjaan gitu ya. Kemudian ojol juga banyak yang menganggur gitu. Kemudian kita yang mempunyai usaha itu penjualannya menurun gitu. Nah itu kan salah satu dampak juga ya terhadap apa yang sudah dialami oleh kita semua. Menurut Kak Anggi bagaimana nih dari sisi psikologis? Silakan. Iya Bu, betul. Pandemi ini tuh mempengaruhi banyak sektor. Kesehatan, pendidikan, keluarga, sosial emosional gitu ya. Kerjaan, semua itu sangat dipengaruhi oleh pandemi. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, ya kita itu berubah bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang, berinteraksi begitu ya. Kemudian isu finansial di mana pekerjaan itu hilang, kemudian juga
mencari pekerjaan menjadi susah, karena juga perusahaan juga susah gitu saat ini. Seperti misalnya kejadian di sekolah aja sekarang, orang tua juga sudah mulai melihat-lihat gitu ya, karena mereka secara finansial mereka kurang, mereka akan mencari sekolah yang jauh lebih murah. Akhirnya sekolah-sekolah yang dengan harga yang fantastis jadi berkurang juga, guru-guru juga jadi harus tidak punya pekerjaan begitu. Jadi banyak sekali, termasuk juga adalah masalah gangguan kesehatan mental. Itu adalah yang paling sangat mempengaruhi kita. Nah, kalau dilihat dari Swaprexa gitu ya, ada salah satu website, boleh Mas Jo untuk slide nomor 3. Di situ ada 15.000 orang yang melakukan Swaprexa dan didapatkan hasil bahwa hampir 78% itu adalah 75% itu adalah mereka perempuan yang memeriksa, dan kemudian sekitar hampir 25% itu pria. Faktanya ada 82% orang ini ya, per 10 Mei kemarin nih 15.000 orang yang mengalami masalah psikologis gitu. Dan kalau dilihat lebih detail lagi, ternyata ada masalah, slide berikutnya, ada masalah kecemasan gitu, ada masalah depresi ya. Dan kemudian di dalam ada trauma psikologis, dan bahkan ada masalah keinginan untuk bunuh diri. Jadi sebegitu berat sebenarnya. Dan yang paling banyak memang kalau dari Swaprexa itu yang melakukan pemeriksaan adalah orang dewasa berumur sekitar 20-30. Tapi apakah anak-anak itu tidak terpengaruh? Sangat terpengaruh. Saya menerima anak-anak remaja yang datang konsultasi yang mereka mulai depresi, mereka mengalami kecemasan begitu ya. Kalau tadi Pak Agus bilang bahwa kita menjadi retreat, kemudian menjadi fokus pada keluarga, tapi ada loh anak-anak yang begitu mereka berada di dalam rumah, mereka menjadi stres. Karena hubungan yang tidak baik di dalam rumah antara ayah dengan ibunya, antara orang tua dengan anak, sehingga mereka sepertinya menjadi jauh lebih happy kalau berada di sekolah gitu. Jadi kalau kita lihat ya memang ya setiap kejadian itu pasti ada hal positif dan negatif. Tapi dari hal positif yang saya bisa lihat dari pandemi adalah kita orang tua itu seperti belajar hal baru menurut saya. Jadi ada orang tua yang mereka datang kemudian nanya, kenapa ya anak saya kok belajarnya tuh nggak bisa diem ya gitu, kenapa kok dia jalan-jalan, padahal sebenarnya memang anaknya selama ini kalau belajar nggak bisa diem kalau di sekolah, tapi baru mereka sadari begitu anak itu belajar di rumah bahwa anak saya itu mesti ditemani, bahwa anak saya itu ternyata seorang anak kinestetik begitu. Nah itu menjadi suatu hal yang baik kan, jadi sehingga orang tua itu menjadi lebih fokus. Oh iya, anak saya seperti ini. Kemudian juga hubungan juga, kalau orang yang berada dalam rumah itu mereka sama-sama mau untuk bertumbuh, hubungan di dalam rumah itu juga bisa dipulihkan antara suami dengan istri. Yang tadinya rumah bagaikan hotel ya Pak, gitu ya, datang ke rumah habis kesibukan semua, kadang bahkan anak-anaknya aja nyampe rumah jam 9 malam bareng sama ayah ibunya, interaksi cuman sederhana. Sekarang mereka berada di rumah satu sama lain, kalau mereka mau mereka akan saling kenal. Suami akan menjadi lebih mengenal istrinya, istri menjadi lebih mengenal suaminya. Dan kita menemukan hobi baru loh selama pandemi, benar nggak? Kalau ada yang akhirnya bercocok tanam, ada yang akhirnya bisa memasak mungkin, karena nggak bisa pesen GoFood takut, mau belanja di mana takut gitu ya. Jadi ada hal baru yang kita temukan tentang diri kita. Jadi retret itu selain memang ada efek buruk pada mental, tapi kalau kita mau dan kita bisa memulihkan dan kita sama-sama berfokus pada pertumbuhan pribadi, ternyata kita bisa menemukan kekuatan yang baru gitu di dalam diri kita. Iya, Ternyata wanita nomor 1 yang rawan stres. betul. Tetapi Bahaya yang, kita. yang menarik adalah hobi baru. Betul. Sehingga, ayo buka YouTube, masak apa ada di situ. Betul. Mau masak, terus kita kalau mau belanja tinggal online, nggak perlu ke pasar, nggak perlu takut-takut gitu ya. Jadi ada positifnya sih. Jadi pinter teknologi. Tambah pintar. Mak-mak yang biasanya ya mama-mama, adek ini gimana sih caranya, nggak ngerti nih mama, gitu ya. Lama-lama sungkan juga minta tolong anaknya terus kan. Kadang-kadang anak-anak sibuk,
kita otomatis belajar lebih pandai Betul. dan lebih Tapi pintar. angka perceraian tinggi nggak sih Kak Anggi setelah pandemi ini? Karena kan tadi memang positifnya secara hubungan personal kita dengan suami istri itu bisa mengenal, lebih mengenal. Tetapi itu kan bagi kita yang istilahnya sering berada di rumah setiap hari. Tetapi bagi yang mungkin bapaknya kerja di kantoran yang berangkat pagi pulang malam, lalu dipaksa WFH 24 jam misalnya ketemu dengan istri dan suami. Terkadang saya membaca-baca ada yang kaget melihat sebenarnya, oh ternyata wataknya suamiku tuh seperti ini sebenarnya. Dan akhirnya membuat berpikir ulang. Padahal kan sudah berumah tangga puluhan tahun, baru tahu. Dan akhirnya ada perceraian. Itu gimana Kak Anggi? Betul, angka perceraian memang meningkat. Begitu juga angka kekerasan di dalam rumah tangga sebenarnya dan juga terhadap anak-anak. Tapi ya itu tadi bahwa memang tadi ya pada dasarnya sebenarnya hubungannya memang sudah buruk. Jadi bukan karena pandemi dia jadi seperti itu, tapi pada dasarnya mereka hubungannya sudah buruk. Sama seperti orang tua yang bilang bahwa oh anak saya jadi kecanduan gadget gitu, kecanduan internet gitu. Tapi sebenarnya memang sudah punya dasarnya dulu dan pandemi ini yang mungkin memperburuk gitu. Jadi ya itu tadi nggak kenal kan. Pada sebenarnya kalau pernikahan kita kan terus bertumbuh ya. Pertama cuman berdua, kemudian punya anak satu, ada hal baru kan yang kita temukan, oh suami saya begini, istri saya begini, anaknya tambah besar, menemukan hal baru lagi. Nah karena tidak adanya kesempatan untuk saling berinteraksi, berdiskusi, sehingga membuat mereka nggak kenal nih siapa nih yang saya sudah nikahin 10 tahun, kok berbeda ya gitu. Betul, nah itu. Tapi untungnya saya nggak Kak Anggi. Iya betul. Seperti contohnya ya kalau suami kita ke kantor gitu ya, istri mengantar, anak-anak sudah berangkat sekolah gitu ya, mama-mama di rumah santai, dasteran, Iya, me time, ya. dasteran mandinya ntar siang, kalau habis ini habis itu gitu ya. Nah sekarang dengan suami WFH melihat ternyata kamu dari pagi belum mandi ya. Ya, jadi rasanya, nah bagi ibu-ibu nih berarti harus selalu siap ya, cantik setiap saat, setiap hari, walaupun tidak perlu pakai make up, tetapi setidaknya kita cerah lah ya. Suami melihat kita, aduh Dewi kamu cantik sekali gitu ya, padahal kamu cuma di rumah gitu ya. Tapi sepertinya itu harus kita lakukan nih untuk ibu-ibu ya. Nanti akhirnya boros kosmetik ya Bude. Nah. Boros sabun Bu. Iya, memang kalau kita bicara pandemi dari sisi psikologis itu sangat luas banget. Sangat banyak hal-hal yang kita dapatkan, baik secara positif maupun negatif. Nah, tetapi 3 narasumber kita pada saat ini, Bapak Ibu, kan tadi kita sudah bicara tentang pandemi. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa kami semuanya ingin mengalami perubahan, yaitu di masa endemi, pengen normal kembali kehidupan kita. Sekarang kita akan membahas tentang endemi itu. Nah, bagaimana Bu Roksi ya? Bagaimana Bu Roksi? Untuk tadi memang Bu Roksi di awal sudah menjelaskan tentang endemi gitu ya, secara walaupun mengatakan bahwa walaupun endemi penyakit itu masih tetap akan ada. Mungkin bisa lebih didetailkan dalam hal ini Bu Roksi? Baik, makasih nih pertanyaan ini sama dengan topik kita ya. Jadi menyongsong normal baru atau normal berikutnya gitu ya, tapi dengan mata iman. Nah itu saya pikir topik yang sangat menarik, dan secara medis waktu saya dapat topik ini, apa yang kami bisa berikan advice-nya buat Bapak Ibu sekalian. Pada prinsipnya COVID itu tetap ada dan kita hidup bersama-sama dengan COVID. Mungkin seperti kita bersama-sama dengan TBC, seperti kita bersama-sama dengan demam berdarah, Bapak Ibu, yang tiap musim hujan pasti nongol ya. Artinya kita mulai tahu bagaimana cara mencegah atau menghindarinya. Pasti nomor 1 vaksin. Mungkin nanti kita akan tiap tahun nih Bapak Ibu divaksin. Ikut ya, mudah-mudahan masih tetap bisa gratis. Tapi kalaupun bayar, bayar aja ya, karena udah terbukti efektif tuh vaksin bikin turun kejadian COVID ya. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita bentuk, yuk
Jangan langsung kita lupakan. Ya, Bapak Ibu berapa kali sehari nyuci tangan? Sebelum pandemi mungkin cuma 3 kali ya pas mau makan. Setelah pandemi mungkin 10 kali. Tiap kali keluar rumah, belanja ke pasar, kemana-mana pasti cuci tangan. Nah itu kebiasaan baik, yuk tetap dilakukan. Kebiasaan baik yang lain, bagaimana kita nggak ngumpul-ngumpul rame-rame dengan ventilasi atau sirkulasi udara yang nggak bagus. Ya, kita mulai lihat rumah kita. Wah, ternyata rumah mewah ini sirkulasinya ngaco. Yuk buka jendela, AC mulai jarang kita hidupkan. Lebih bagus pakai sirkulasi udara dengan membuka jendela. Kemudian tadi yang hobi bertanam, itu jangan langsung stop ya. Itu bagus banget, bikin udara juga jadi lebih baik. Kebiasaan lain seperti masker, saya nggak tahu sampai kapan ya kita akan pakai ini ya. Di beberapa negara memang mereka sudah berani outdoor nggak pakai masker, tapi indoor rasanya masih bijaksana kalau kita putuskan untuk tetap pakai masker dulu lah. Minimal sampai kita betul-betul yakin kondisi populasi kita, masyarakat kita itu sudah cukup baik, sudah cukup imun ya terhadap COVID ini. Lalu yang penting juga adalah kita setuju banget tadi kata Pak Agus, kita semakin menyadari pentingnya kesehatan. Ada keluhan, jangan diabaikan. Mungkin sekarang lagi ada lagi yang baru ya, hepatitis akut. Terus dokter sarannya apa nih hepatitis akut? Nggak ada lain, nggak ada cerita, ada gejala, periksakan ke dokter. Ya, jadi kita mesti lebih dengar badan kita. Kalau dulu sebelum pandemi, batuk-batuk nggak apa-apa begitu ya. Sekarang kita, jangan-jangan coba yuk lebih periksakan. Jadi lebih menjaga, memelihara baik kesehatan pribadi maupun kesehatan orang-orang di sekitar kita. Itu dari medisnya mungkin ya, Bu Dewi. Iya. Pak Gus gimana Pak Gus? Kalau kita bicara tentang endemi ini menurut mata iman secara teologis. Iya, masalah manusia itu kalau dalam istilah Jawa dibilang kagetan. Orang itu seringkali kemudian ketika ada perubahan itu lalu kemudian merasa bahwa semuanya sudah fine lagi seperti itu ya. Lalu kemudian kita melakukan apa yang lama kita lakukan. Ini yang saya kira tidak betul di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu, paham seperti dikatakan Bu Roksi tadi bahwa virus itu masih ada. Dan jangan kita kemudian merasa bahwa ini sudah seperti dulu normal dan nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Nah di dalam itu kemudian kita harus kemudian mulai menata lagi apa sih yang harus kita lakukan di masa yang baru ini. Kita bukan di masa pandemi lagi nantinya, tapi kita juga bukan di masa normal yang lalu lagi, tapi ada sesuatu hal yang baru. Karena itu kita harus menanggapi juga dengan penuh keimanan. Kenapa kok Panitia Paskah membuat pada malam hari ini ada dari sisi kedokteran, ada dari sisi psikologi, supaya kita nggak kagetan gitu, tidak menjadi orang yang terlalu terkejut, lalu kemudian sekarang sudah bebas, nggak perlu apa-apa lagi gitu ya. Ini yang kemudian harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kewaspadaan, dalam kita menanggapi masa-masa di mana ada endemi dalam kehidupan kita. Begitu Bu Dewi. Iya, kalau dari sisi psikologinya Kak Anggi, seperti apa persiapan kita nih? Ya, yang perlu disadari adalah selama 2 tahun kita sudah punya suatu kebiasaan yang baru. Dan tadi seperti Pak Agus bilang bahwa kita itu adalah manusia kebiasaan sebenarnya. Jadi kita udah seneng nih dengan situasi seperti ini. Anak-anak juga merasa happy ya, sekolah online. Orang tua ya oke lah, ayahnya ada kadang pergi ke kantor, kadang ada di rumah gitu ya. Udah merasa sangat senang sekali dengan kebiasaan ini. Dan menuju suatu kebiasaan yang baru lagi gitu ya, endemi itu butuh proses adaptasi yang baru lagi. Nah, ini nih yang harus dibantu. Nah, kalau melihat dari situasi yang semakin melandai gitu ya, berharap bahwa tahun ajaran baru anak-anak sudah bisa masuk sekolah gitu. Tapi kalau melihat dari bagaimana respon dari orang tua yang saat ini aja mereka masih sangat ragu-ragu. Kadang kalau ditanya kenapa nggak dikirim anaknya ke sekolah, iya soalnya repot Miss, gitu ya. Karena sudah merasa lebih happy ada di rumah, semuanya aman gitu. Ngirim bawa pergi lagi atau apa itu merepotkan. Nah itu, jadi yang harus dilakukan adalah bangun rutinitas baru lagi.
membiasakan diri lagi. Karena ada anak-anak yang saya tanyakan gitu ya, bahkan mungkin orang dewasa juga yang kenapa sih nggak pernah pergi keluar, cemas, gak pengen berada di luar. Tapi kan jadi efeknya adalah social phobia gitu, takut, sangat takut sekali. Nah, situasi ini yang sebenarnya harus kita bangun di dalam keluarga, bahwa kita memang akan hidup bersama dengan si COVID loh. Dan kita tidak bisa menghentikan semuanya dan kemudian kita paksa untuk tetap berada di rumah gitu. Jadi itu juga yang harus kita suarakan pada anak-anak kita. Suarakan supaya mereka juga merasa aman, karena apa yang disuarakan oleh orang dewasa di sekitar itu akan menjadi perasaannya anak. Kalau kita menyuarakan di rumah adalah kekhawatiran, anak-anak itu akan jadi khawatir juga. Tapi kalau kita menyuarakan bahwa oke, ini adalah situasi yang tidak bisa dikontrol, jadi kita harus melakukan sesuatu, ini tetap harus dilakukan. Nah, itu akan sangat baik. Dan kemudian melatih fleksibilitas, karena kita nggak pernah tahu nanti di depan akan ada satu kejadian lagi nggak gitu. Dan pandemi ini mengajarkan tentang betapa pentingnya fleksibel gitu. Resiliensi anak-anak itu sedang dibangun gitu. Jadi ini yang harus kita bicarakan juga gitu sama anak-anak, bahwa dan kita yakini juga gitu sebagai orang dewasa yang katanya kan orang dewasa susah berubah gitu ya, bahwa kita harus bisa sefleksibel itu, bahwa oke nih ada suatu kejadian baru, oke kita harus menanggapinya bagaimana dan harus melakukannya apa. Dan mulailah mengolah kekhawatiran-kekhawatiran dan memastikan bahwa ini hal-hal yang bisa kita kontrol nggak. Kalau nggak bisa dikontrol, pandemi sudah pasti kita nggak bisa kontrol gitu ya, penyakit nggak bisa dikontrol. Tapi apa sih yang bisa kita kontrol? Tadi pakai masker, jaga jarak, menentukan tempat. Kalau misalnya satu aktivitas itu kita lihat mengkhawatirkan, ya udah kita tidak perlu hadir juga gitu ya, kita bisa seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang menurut saya perlu dilatih dan dibangun, bukan hanya orang dewasa tapi juga sampai ke anak-anak. Ternyata kita butuh ya persiapan itu ya, memang nggak mudah Kak Anggi. Ya ini PR kita Bapak Ibu semuanya. Memasuki endemi butuh banyak persiapan, hal-hal yang harus kita siapkan dalam berbagai hal. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tanya jawab. Tadi 3 narasumber istimewa kita sudah menyampaikan secara singkat gitu ya tentang pandemi dan endemi. Silakan kalau Bapak Ibu baik yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan, diperbolehkan. Tetapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, panitia akan membuka dengan kuis dulu ya supaya tidak ngantuk nih. Yang di gereja nih saya lihat Bapak Ibu semuanya ngantuk, jangan tidur ya Bapak Ibu. Udah kena AC, kayak diceritain gitu ya. Nah supaya tidak ngantuk, saya mengajak Bapak Ibu semuanya berpikir. Kita akan ada kuis, ada 3 di awal ini. Saya minta Bapak Ibu yang ada di gereja kalau bisa silahkan maju menjawab, boleh di mic yang sisi satunya atau sisi kanannya, boleh maju ke depan ya. Nah ada satu pertanyaan pertama. Di awal tadi saya dan Bu Ana sudah menyampaikan CV dari 3 narasumber istimewa kita. Kalau Bapak Ibu mencermati, memang sengaja kami tidak menampilkan ya, supaya ngetes apakah Bapak Ibu konsen terhadap isinya atau enggak. Biar kita lebih kenal mereka. Nah, pertanyaan pertama berkait dengan 3 narasumber istimewa kita. Yang pertama, sebutkan nama suami dan anak-anak dari Dr. Roxy. Keluarga Dr. Roxy nggak boleh menjawab ya. Ya silakan kalau Bapak Ibu bisa maju ke depan, mic tersedia untuk menjawab. Kalau nanti yang peserta jemaat umum tidak bisa menjawab, saya lemparkan ke panitia. Panitia pun belum tentu tahu, Bapak Ibu yang tahu ini hanya saya dan Bu Ana. Apakah ada suami Dr. Roxy dan ketiga anaknya? Saya sudah membantu dengan clue 3 anaknya ya. Tadi kan saya mau ada panggilannya aja, nggak seperti anaknya Pak Agus yang komplit namanya. Mari, saya kasih hitungan 5, Kak Catherine.
Salah nggak apa-apa, jangan takut, nggak dimarah ya Bu Roksi ya. 3. Itu anak pertama, kedua itu sama dengan Star Wars punya. Ayo. Oh, ada clue-nya. Ada Ada clue-nya. clue-nya, sudah dibantu. Panitia sekarang. Ternyata tadi mereka agak dengerin ya Bu Roksi. Aduh, sayang sekali. Panitia, apakah ada yang bisa? Satu anaknya boleh nggak Bu Boleh, Roksi? silahkan. Boleh lah, boleh. Ya, satu, tapi harus suaminya Nama dan suami. anaknya, jangan hanya, kan anaknya 3, jadi suami dan satu anak aja boleh. Silakan Bu, maaf Bu, siapa nggak kelihatan? Ya, Bu mari. Uli. Oh, Bu Uli, mari Bu Uli, pakai mic Bu. Maju dulu dong Bu, pakai mic Bu, kami nggak dengar. Nah, Saya ingatnya cuma satu putranya. suaminya dulu Bu, suaminya cuma Dokter satu. Panca, anaknya yang besar Lukas. Amin. Ya sedang di Australia belajar. Gimana Dokter Roksi? Betul Ibu, Mamah Lukas ya gitu ya. Iya, terima kasih Bu Li. Silakan panitia mencatat ya pemenangnya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini gampang sekali. Bagi Bapak Ibu yang datang dulu, sebutkan pendidikan terakhir Pendeta Agus Wijaya secara lengkap. Nah loh. Pendidikan terakhir Pendeta Agus Wijaya. SMA. Betul ya Pak? Enak banget SMA bisa jadi pendeta ya Pak Agus. Ada yang tahu? 3. Oh ya, Bu Lina, silakan Bu maju Lina. di depan mic, Bu Lina. Salah nggak apa-apa, nanti kan disuruh turun. Setahu saya sih Master Teologi dari Duta Wacana. Salah, iya. Salah ya Pak Agus ya. Salah. Maaf ya Bu Double Lina. master. Kurang sedikit, Duta Wacananya betul, tapi kurang sedikit, salah sedikit. Tapi itu diaminkan dong. Aminkan ya Pak. Iya, diaminkan. Diaminkan. Ada yang mau memperbaiki? Panitia? Mungkin dikasih tahu hadiahnya dulu Bu, baru pada mau jawab. Hadiahnya yang 3 pertanyaan ini adalah voucher GoPay Rp100.000. Lumayan Ayo, loh. ayo. Lumayan, nanti buat jajan ya. Kalau nggak ada nanti saya yang menjawab. Kayaknya sebelahnya Ibu Lina, tahu tuh sebelahnya Ibu Lina. Oh, sebelahnya Ibu Lina, Pak Tri. Pak Tri mau merevisi jawaban dari Bu Lina? Boleh Pak. Oh nggak mau, takut Bu. Patri nggak mau GoPay, maunya OVO. Ada teman panitia? Oh iya, mari Bu Desi. Kalau salah nggak apa-apa. Saya tahunya yang lagi ongoing, Kak. Boleh. Boleh. Yang lagi dijalani Pak Pendeta. Oh bukan, yang kalau lagi dijalanin kan belum lulus, Oh, belum jadi lulus belum ya? dong. Oh, berarti belum. Yang terakhir, Enggak. enggak. Ya mundur perlahan. Ada Bu Yanti, mari Bu Yanti. Tuh, jadi semangat kan tahu hadiahnya. Gope, Yeay. Makan-makan. sarjana teologi S1 ya Bu ya? Apa-apa? Sarjana teologi, masih S1. Gimana Pak Agus? Iya. 100.000 gope. Iya, terima kasih Bu Yanti. Iya, Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta S1 ya. Dan pertanyaan ketiga, kalau tadi Bu Roksi sudah, kemudian Pak Agus sudah, sekarang dengan Bu Anggi. Sebutkan 2 pelayanan yang beliau lakukan di GKI Serpong saat ini. 2 pelayanan. Di GKI Serpong aja, nggak usah di luar ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, suaminya nggak boleh. Suaminya nggak boleh ya. Ya, maaf ya Pak Andreas. Untung tadi nggak pertanyaannya siapa nama suaminya gitu ya. Ya, apakah ada yang bisa 2 pelayanan? Sebentar, panitia sebentar. Jemaat dulu. Ada yang di belakang? Silakan Pak. Silakan Pak. Maju ke depan Pak. Jemaat dulu ya.
Asik. 2 pelayanan yang sedang dilakukan Bu Anggi di GKI Serpong. Mudah-mudahan benar ya. Setahu saya beliau adalah ketua tim pendamping PPJ, pendamping jemaat, dan juga Pak, maaf Pak, kurang keras Pak. maaf saya terlalu rendah soalnya. Keras sedikit ya, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketua seksi parenting untuk GKI Serpong. Ya. Maaf, yang pertama bisa diulangi lagi. Ketua TPJ, tim pendamping jemaat. Bagaimana Bu Anggi? Apa ketua? Pak, Gimana? Ya, pokoknya TPJ lah. yang keras Pak, ini jurinya. Udah dibenarkan dong Kak, ini kan temennya. Tapi bukan jabatannya, bukan ketua, Pak. Sudah lengser dari ketuanya. 2 di GKI Serpong, yang tadi TPJ, tim pendamping jemaat, kemudian parenting. Ya. Betul Kak Anggi? Betul. Terima kasih. Nah, 3 pertanyaan sudah terlewati, nanti kita akan ada lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang ada di gedung gereja, kalau mau bertanya, silahkan sekali lagi boleh berdiri di mic, 2 stand mic yang sudah disediakan oleh panitia, dan mohon bicaranya yang lantang ya, karena dari sini kurang begitu dengar. Ya, yang pertama saya serahkan kepada Bapak Ibu yang ada di gedung gereja terlebih dahulu. Mari Bu. Maaf pakai masker saya nggak hafal Bu siapa, nanti kenalan dulu ya Bu ya. Tes kedengaran jelas Ibu? Cukup ya. Perkenalkan, nama saya Dahlia Silitonga. Saya mau bertanya kepada Pendeta Agus, Tuhan itu punya rencana apa terhadap pandemi di dunia ini? Kenapa Dia memberikan pandemi? Apakah ini merupakan bagian dari akhir zaman? Lalu kepada Ibu Dokter, memang benar sekarang kita sudah akan memasuki endemi. Yang saya tahu endemi itu memang tidak ada penyebaran dan juga kasus semakin menurun. Apakah mungkin virus ini akan menghilang dari dunia ketika sudah terbentuk kekebalan kelompok, Bu? Dan bagaimana kita melihat dari segi iman bahwa dunia bisa kembali normal, artinya virus itu tidak ada, dan namun tetap ada kebiasaan baru yang memang patut untuk kita terus lakukan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan saya kira inovasi dengan adanya pandemi misalnya 3T, tracing, treatment, tracing, ada 3 yang terus diaplikasikan ke penyakit TBC juga saya rasa cocok untuk mengaplikasikan bagaimana mencari, mengobati, dan mengisolasi yang memang dia merupakan sumber penularan. Itu untuk Ibu Dokter. Lalu untuk kepada Kak Gloria, ketika kita berada dalam satu pandemi, kita melihat bahwa kita akan lebih senang online karena akan mengurangi waktu kita untuk keluar rumah. Lalu sepertinya rasa senang kita untuk tetap stay daripada kita harus pergi ke gereja, misalnya ibadah YouTube kan sama-sama ibadah daripada kita pergi ke gereja. Nah, bagaimana dari segi psikologinya menanggapi hal seperti ini? Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu. Ya, maaf Bu, tadi sekali lagi namanya siapa? Dahlia, Bu. Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Ya, Ibu Dahlia bertanya kepada 3 narasumber. Silakan Pak Agus dulu ya. Iya. Silakan dijawab pertanyaannya Iya, Ibu terima Dahlia. kasih Bu Dahlia untuk pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaan yang yang menarik dan perlu untuk kita semua gitu ya. Dalam setiap peristiwa kita harus kemudian bertanya apa maksud Tuhan untuk semua yang ada dalam kehidupan kita. Baik itu pandemi ini maupun juga hal yang lain. Baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif terjadi kepada kita. Hal yang menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan kita. Saya kira itu yang perlu. Nah, apa khusus tentang pandemi ini, apa yang mau Tuhan mau beritakan kepada kita? Tadi Bu Rosi sudah sempat menyinggung, dan terakhir ada juga sebuah buku yang mengatakan bahwa kita menyadari betapa rapuhnya kehidupan manusia itu. Dan bagaimana kita kalau dari sisi teologis, bagaimana kita juga bisa semakin bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Hal seperti ini yang saya kira perlu membekali kita dalam kehidupan kita,
Ya, kalau dalam istilahnya ya jangan sombong gitu ya dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena kita melihat bagaimana perkembangan kemajuan zaman itu menjadikan kita makin hari makin lupa diri gitu ya. Lalu kemudian melupakan Tuhan dan sesama kita, yang akhirnya lalu kemudian kita merasa bahwa kita ini bisa segala-galanya. Kalau dikaitkan dengan dengan kisah Alkitab kan seperti Menara Babel itu kan. Lama-lama ketika kemudian kita kemudian membangun kesombongan kita lupa kepada Tuhan. Lalu mengatakan, mari kita membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kata puncaknya sampai ke langit itu mengulangi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada awal, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Oleh karena dikatakan oleh ular bahwa engkau akan menjadi sama seperti Allah. Nah, pandemi ini menyadarkan kepada kita betapa rapuhnya kita, betapa kecilnya kita. Nah, ini satu pelajaran saja, tentu ada banyak pelajaran yang lain yang setiap kita juga tentu perlu untuk makin menghayati. Setiap kita harus, kalau dalam istilah saya, harus berteologi dalam kehidupan ini. Setiap pribadi harus berteologi, setiap kita harus berteologi. Nah, tapi yang paling besar adalah bahwa ternyata virus yang kecil itu pun bisa juga membuat kita lemah dan juga mematikan kita. Begitu Bu Dahlia. Iya, bagaimana dengan Dr. Roksi? Ya, pertanyaan yang pasti kita semua punya ya dalam kepala kita ya. Mungkin nggak sih si SARS-CoV-19 ini hilang gitu ya? Kalau saya sih dulu banyak belajarnya dari sejarah ya. Rasanya pandemi khususnya yang menyebar lewat udara itu terjadi mungkin setiap 100 tahun ya. Yang paling terakhir sebelum COVID yang paling besar gitu, mungkin kita ingat flu Spanyol ya di awal 1900-an dan itu sampai 50 juta orang meninggal. Lalu setelah 2 tahun segitu banyak yang meninggal, tiba-tiba hilang aja tuh virus. Apakah karena memang yang lain yang udah kena terus kebal ya, atau nggak tahu apa yang terjadi. Lalu yang lebih jelek lagi mungkin dulu ada namanya plak ya, the plak itu 1300-an itu malah lebih banyak lagi, hampir separuh penduduk bumi mungkin musnah karena virus ini. Awalnya mungkin setahun lalu kami akan cukup optimis bilang ya kita semua vaksin, kita kebal dan kita akan tiba-tiba bangun buka masker semua, hilanglah sudah ya. Tapi makin kesini kita melihat si virus ini pinter ya. Mula-mula cuman varian Wuhan, lalu jadi varian Delta, lalu Omicron, akhirnya kita capek sendiri. Ini mau varian apa lagi sih, terserah deh gitu ya. Sepertinya memang akhirnya pandangannya adalah kita ini akan tetap ada si virus ini. Seperti lebih ke demam berdarah ya. Demam berdarah juga kan nggak pernah bisa hilang nih. Dulu sempat ada vaksinnya, dibikin vaksin 1 ada jenis yang lain, varian 2. Sampai udah ada varian 4, 5 dan sebagainya, sehingga vaksin jadi dianggap nggak efektif. Ya udahlah, yang penting sistem kesehatan sudah siap. Demam berdarah masuk rumah sakit, pasang infus, lewat 7 hari. Karena virus itu sebetulnya adalah self-limiting disease ya, penyakit yang hilang sendiri jika tubuh kita cukup kuat. Nah, jadi mungkin COVID juga akan jadi seperti itu ya. Jadi tetap akan ada tapi tidak lagi bikin kita takut, tidak lagi bikin meninggal yang sampai seperti dulu ya. Setiap minggu ada teman keluarga kita yang meninggal dan kita juga mungkin jadinya akan divaksin setiap tahun sekali ya. Mungkin juga kita tetap tidak akan pernah benar-benar bisa ngumpul rame-rame lagi di ruangan yang tidak bersirkulasi ya. Seperti itu akhirnya memang betul-betul yang disebut tatanan new normal itu memang kita tidak kembali ke zaman seperti sebelum pandemi. Mungkin itu dari saya. Terus tadi yang 3T, tes, tracing, tes, dan treatment, yaitu tetap memang prinsip dasar ya untuk penyakit-penyakit menular. Ya, gitu ya. Iya, terima kasih Dokter. Kak Anggi.
Iya, jadi memang kalau dilihat sebenarnya kita ini sebagai manusia itu makhluk sosial sebenarnya. Jadi makhluk yang butuh interaksi sosial. Dan kalaupun ada orang-orang yang memutuskan kayaknya lebih enak di rumah, kayaknya lebih enak sekolah online, itu lebih kepada karakter masing-masing orangnya. Tapi at the end itu akan sampai di satu titik di mana kayaknya kok jadi tidak ada koneksi dengan orang-orang dan akhirnya mempengaruhi kesehatan secara psikologis juga gitu ya. Ada orang yang dengan tipe kepribadian introvert gitu ya, yang tertutup, yang dia mengambil energi itu memang dengan berada bersendirian dia akan happy itu. Sekolah di rumah, kerja di rumah, semuanya tinggal dia beli lewat online gitu ya. Tapi buat orang-orang yang dia mengambil energi bersama dengan orang lain, dia akan sangat menderita gitu berada di rumah saja. Nah, sekarang adalah bagaimana kita melihat bahwa keputusan kita untuk tetap berada di rumah atau sekolah online, kerja online segala macam itu harus dilihat sebagai bahwa ini memang adalah sebuah kebutuhan diri sendiri gitu. Bukan sebagai kita melihat adalah oke, saya memang memilih untuk ini, tapi kita tidak bisa juga meminta orang untuk semuanya harus seperti ini gitu. Jadi flexibility itu memang harus tetap harus ada gitu, dan itu yang harus dibangun dan mempush diri sendiri untuk keluar dari tadi sebuah kebiasaan yang udah jadi bagian dari diri gitu selama 2 tahun kayaknya udah paling nyaman, tapi nggak bisa. Kita kan akan tetap grow, kita akan tetap berkembang, dan ini yang harus flexibility tadi gitu yang harus kita kembangkan dalam diri kita sendiri gitu. Iya, gimana Ibu Dahlia? Sudah cukup terjawab pertanyaan dari ketiga narasumber? Ya, terima kasih Bu Roksi, Pak Agus, dan Kak Anggi. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, masih banyak waktu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh maju ke depan di depan mic. Boleh Bagi yang di namanya. YouTube juga, Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, sekali lagi silakan menuliskannya di kolom komentar. Saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari YouTube. Jadi Bapak Ibu yang di gereja silakan berpikir dulu. Setelah ini kalau mau bertanya diperbolehkan ya. Ya, pertanyaan yang muncul dari YouTube, pertanyaan ditujukan untuk Dr. Roksi. Nah, dokter, apakah benar kasus hepatitis misterius yang ada saat ini merupakan dampak dari vaksin COVID? Bagaimana dokter? Baik, terima kasih nih pertanyaannya. Kalau kita lihat kasus hepatitis yang mulai marak ya, kita coba lebih kritis juga nih. Sempat beberapa tulisan menyebutkan ini adalah akibat dari vaksin merek tertentu gitu ya, karena ternyata yang kena memang sudah divaksin. Tapi dari yang terakhir saya baca di literatur terpercaya lah secara ilmiah itu adalah hoax ya. Memang muncul beberapa kasus terutama pada anak-anak hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya apa, itu karena pada saat dilakukan otopsi ya tidak ditemukan. Hepatitis itu kan ada hepatitis A, B, C, D, dan E. 5-5-nya nggak ketemu. Malah ada beberapa kasus yang ketemu malah COVID. Ya, jadi apakah kemudian si COVID menyebabkan suatu peradangan di liver? Bukan pada saat COVID-nya akut, tapi setelah sisa-sisanya itu juga masih belum bisa dijawab. Ya, yang pasti saat ini kasus ini cukup banyak di negara-negara maju seperti di Inggris, Eropa ya, tapi juga sudah masuk ke Indonesia. Penyebarannya belum masif, Bapak Ibu. Yang boleh kami lakukan sebagai edukasi adalah waspada pada anak-anak, khususnya yang masih berusia di bawah 5 tahun. Jika ada gejala-gejala demam, kemudian mual, muntah, kemudian badannya menjadi kuning gitu ya, pokoknya lebih waspada, segera kita periksakan karena memang dari yang ada ini cukup mematikan ya. Tapi mungkin pada kesempatan ini saya lebih menghimbau ke kita semua untuk tidak panik ya, tidak lantas mengkait-kaitkan dengan banyak isu-isu ya. Seperti tadi sudah ditekankan di awal, vaksin bagaimanapun sudah sangat membantu menurunkan angka kejadian COVID, dan isu-isu ini akan jadi counter
counter efektif ya terhadap kita bilang kita akan vaksin seperti itu. Biarlah nanti penelitiannya akan dilakukan lebih intens untuk memastikan betul-betul apa penyebabnya. Gitu mungkin ya Bu ya. Iya, terima kasih dokter. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di gereja? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Pak, maju ke depan. Ini Pak siapa? Buana? Tadi kita lupa bertanya Oh iya, namanya. setelah ini ya, Silakan Pak. sebutkan namanya Pak. Setelah ini Pak Rizal. Selamat sore Bu, nama saya Agung Bu. Saya mau bertanya kepada Kak Anggi ya khususnya ya terkait dengan karena Kak Anggi adalah praktisi pendidikan gitu ya dan juga terutama dengan anak-anak kita yang masih di jenjang pendidikan dasar dan menengah ya. Kalau kita ketahui kita kan pandemi udah 2 tahun ya, kita pasti ada yang namanya learning loss gitu ya Kak Anggi dan kira-kira nih ke depan apa yang kita bisa lakukan gitu ya untuk menyikapi learning loss ini karena yang kalau kita kita bandingkan antara kurikulum sebelum pandemi dan saat pandemi itu jauh sekali sebenarnya kan. Jadi dampaknya pasti akan ada terhadap anak-anak kita gitu nanti. Saya secara psikologi, secara ya mungkin intelektual udah pasti, tapi kan kalau intelektual mungkin bisa dikejar gitu ya. Tapi kalau dari sisi psikologi kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ditujukan ke Kak Anggi ya, lebih ke pendidikan ya Kak Anggi. Oke. Silakan Kak Anggi dijawab. Iya. Ya memang selama 2 tahun ini pola pendidikan kita sangat berubah sekali. Anak-anak itu tidak bisa diberikan dengan kurikulum yang sama sebelum dengan tidak adanya pandemi, karena kan bentuknya adalah online dan pasti tidak akan efektif begitu ya, apalagi kalau misalnya buat anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu, itu aja sudah merupakan tantangan ya. Ada anak-anak yang harusnya terapi tapi kemudian tidak bisa terapi gitu, jadi learning loss itu definitif pasti akan terjadi. Nah, yang bisa disikapi adalah memang kita harus menyadari dulu bahwa anak-anak kita ini tidak sama dengan anak-anak yang tidak melewati masa pandemi gitu. Itu yang kita harus sadari dulu dan kita harus terima. Dan pada saat kita sudah sadari dan terima, berarti apa nih what next yang kita bisa lakukan? Berarti kita harus bantu mereka, bukan hanya secara akademik mereka kehilangan, tapi sebenarnya secara sosial pun mereka kehilangan kemampuan itu. Di mana mereka tidak lagi sebenarnya anak-anak itu kan belajar problem solving tuh pada saat mereka bertemu dengan interaksi secara sosial, dan itu missing gitu, sama sekali nggak ada. Jadi tolong berikanlah kesempatan-kesempatan itu pada anak-anak kita lagi. Mulailah dengan lingkungan yang kecil gitu ya. Akan sulit sekali kalau dia anak tunggal, udah nggak punya saudara gitu ya. Jadi buatlah situasi kondisi di mana dia berinteraksi dengan anak lain. Apakah kalau ke sekolah masih belum bisa, mungkin bisa bikin play date dengan sepupu, dengan teman-teman dekat gitu ya. Kemudian berikan juga tambahan buat dia gitu ya. Tambahan dalam arti ini, saya yakin kalau anak-anak itu secara psikologis mereka itu sehat dan kuat, akademik itu pasti akan bisa dicapai nantinya. Jadi ini yang harus kita fokuskan dulu gitu. Bagaimana situasi kondisi psikologisnya anak kita? Apakah dia berada dalam depresi, kecemasan gitu ya? Itu yang harus kita cek dulu. Kalau dia sudah siap, dia mau kejar 10 kali dengan pelariannya dia pasti akan kuat. Tapi kita harus cek itu dulu gitu. Dan kemudian jangan lupa untuk jalin komunikasi dengan pihak sekolah. Dan saya yakin sekolah itu juga mereka untuk memberikan tugas yang banyak, mereka juga agak khawatir tuh sebenarnya gitu ya. Tapi jalinlah komunikasi dengan intens, karena saya juga tahu ada anak-anak yang mereka selama kelas online tidak pernah muncul di dalam ruang online-nya gitu ya, dan ternyata mereka diketahui kemudian depresi gitu, tapi orang tua melihat bahwa ini hanya sekedar fenomena biasa. Nah ini yang harus dibantu nih, karena mereka kehilangan namanya masalah kesehatan psikologis dan akhirnya efeknya kemana? Ke akademik gitu. Jadi yuk kita balik lagi, jangan kita fokus dulu nih ke akademiknya, tapi kita fokus dulu pada kesehatan mental anak-anak kita, dan dari situ baru kita berkembang, karena akademik itu akan follow kok, dia akan ngikut kok nantinya gitu Pak. Iya, menarik Kak Anggi. Boleh nyambung nggak? Pak, sudah terjawabkah Pak? Iya.
Ya, menarik Kak Anggi ya. Ini yang terjadi pada anak kami memang. Ya, beliau adalah tipe yang sosial. Terus dia mengalami stres juga karena pandemi ini. Beberapa awal dulu sampai pertengahan marah-marah begitu karena dia mengatakan dan protes kenapa tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Sedangkan di lingkungan perumahan sendiri, di tempat kami juga mereka menutup diri. Orang tuanya tidak diperbolehkan anaknya keluar. Jadi tidak punya teman lagi. Masih ditambah misalnya sekarang mulai sekolah, itu pun di sekolah juga masih dibatasi oleh sekolahan untuk tidak bisa leluasa. Nah, bagaimana ini Kak Anggi? Nah, caranya mengatasi ini ya, anaknya sudah stres dulu nih. betul. Ya, jadi yang paling utama adalah kita harus tampung dulu sih perasaan anak kita. Kan orang dewasa, kan diharapkan ya orang tua itu menjadi orang dewasa yang cukup matang dan bisa menampung perasaan anak kita. Jadi kalau anak kita stres, dia depresi, kita tampung dulu, kita tanyakan apa sih yang menjadi tantangannya dia. Oh iya, karena saya tidak bisa ketemu gitu ya. Tapi kemudian kita juga perlu kasih dia pemahaman bahwa ini adalah situasi kondisi yang memang kita nggak bisa kontrol. Jadi karena kan kita menjadi stres karena kita pingin kontrol. Ya kan, padahal situasi ini nggak bisa dikontrol. Jadi itu. Kemudian berikan dia kesempatan untuk melakukan satu kegiatan baru tadi ya, menemukan hobi baru. Kemudian jalinlah koneksi yang jauh lebih lekat berada di rumah. Anak-anak kenapa mereka kan marah ya? Ada anak-anak yang marahnya mungkin nggak ngomel-ngomel, tapi larinya adalah ke gadget gitu ya, ke internet, jadi gila-gilaan main game gitu. Kenapa? Mereka juga stres sama stresnya gitu karena nggak bisa koneksi. Dan bangunlah koneksi itu berada di dalam rumah, meluangkan waktu lebih banyak, bicara lebih banyak, karena mereka tuh butuh ngobrol sebenarnya. Tapi kan nggak ada ya, orang tua juga, ya saya tahu bahwa kita sendiri orang tua sudah masuk dalam suatu kegiatan ya, udah mulai kantor lagi, sibuk lagi gitu ya, sedangkan anak-anak tetap berada dalam rumah gitu. Nah, kalau memang memungkinkan, misalnya kalau di sekolah itu masih interaksinya masih sangat terbatas, kalau memungkinkan mungkin kita bisa connect dengan sahabat-sahabat anak kita yang ayo kita bertemu di mana gitu ya, di satu tempat yang terbuka, dan kemudian mereka bisa berinteraksi tuh di situ, mereka bisa ngobrol gitu ya, karena memang kalau dilihat dari sudut pandang sekolah, mereka kan juga harus menjaga prokes ya. Kalau misalnya sampai ada kejadian, mereka juga akan rugi gitu dari pihak sekolah sendiri. Jadi tidak apa-apa untuk orang tua berinisiatif mengajak bahwa anaknya mungkin punya sahabat 1, 2, 3 orang, yuk pergi bersama, toh sudah bisa kok dilakukan gitu, tapi dalam ruang yang terbuka sebenarnya gitu, dan itu akan sangat membantu buat anak itu. Iya, terima kasih Kak Anggi ya. Iya, ada lagi? Silakan Pak Catur. Pak Rizal dulu, Bu Ana. Oh, maaf. Iya. Iya, sebentar. Pak Rizal tadi udah antri. Iya, Mas Catur berikutnya ya. Silakan Pak Rizal. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Mari Pak Rizal. Terima kasih. Dokter Oksi, perkenankan saya membuka masker ya. Rada nekat. Soalnya salah satu kesulitan saya di usia sekarang ini cuman menggumam kedengaran dari suara. Padahal acara ini sangat luar biasa. Saya harus appreciate dulu kepada Pak Tanto dan panitia membuat acara ini luar biasa. Cuma sayang kalau dipersiapkan misalnya menjadi lebih jelas akan baik. Saya sebenarnya lebih pada mengusulkan melihat COVID, pandemi dan dampaknya membuat kecemasan masyarakat itu menjadi sangat meninggi. Kalau dalam ilmu psikologi dikenal Mbak Anggi ada sane society, insane society. Jadi masyarakat jadi sakit sekarang karena kecemasan begitu tinggi. Karenanya saya mengusulkan Satgas COVID di gereja jangan dibubarkan. Peran gereja menjadi sangat menonjol. Satgas ini mempersiapkan, tadi pertanyaan-pertanyaan ada mempersiapkan. Dari sisi kesehatan sekarang sudah hampir teratasi, tetapi bukannya tidak mungkin dengan adanya hepatitis. Muncul pikiran dan ada berita hepatitis gara-gara vaksin, bukan Sinovac atau Sinovac. Bullshit itu. Nah, ini peran dari
dokter yang bisa menjelaskan. Dan endemi bedanya dengan pandemi. Orang enak aja ngomong endemi, padahal kalau endemi nggak ada dari pemerintah lagi bantuan, harus sendiri. Padahal isolasi mandiri aja yang kemarin ributnya setengah mati. Masyarakat kita memang lagi masyarakat yang seperti masyarakat Israel dulu, selalu menuntut dan menuntut. Itu yang pertama. Jadi Satgas bisa mempersiapkan dengan bantuan, dan sayang gereja kita agak terlambat. Tadi Pak Agus mengatakan berhati-hati. Memang kehati-hatian baik, tetapi kita terlalu berhati-hati. Kalau acara ini diselenggarakan sebelum-sebelumnya lagi dan digembar-gemborkan terus, wah luar biasa ini. Saya sangat senang menghadiri. Saya juga takut tadinya mau hadir, terus terang. Tapi saya memberanikan diri atas desakan Pak Tanto karena di doa pagi saya berani hadir. Pengen tahu betul nggak sih? Kira-kira saya akan kena nggak sih? Gitu. Karena orang takutnya itu. Dan karenanya Mbak Anggi, Pak Agus, tadi saya bicara Pak Tanto, sekolah minggu dibuka cepat, tapi harus ada penjelasan kepada orang tua ya bahwa dari Dr. Rossi dan teman-teman dokter yang lain bahwa COVID ini sudah tidak terlalu dan seterusnya karena anak-anak membutuhkan kontak sosial. Dan dampak paling besar adalah anak-anak generasi kita. Bayangkan generasi gadget. Barusan tadi saya ngobrol dengan Pak Tanto. Coba mungkin Mbak Anggi bisa memberikan datanya. Kesulitan bicara pada anak menonjol sekarang. Padahal bukan anak yang malah gangguan pendengaran. Karena kebanyakan gadget dan kontak ibunya juga sedikit. Padahal kesulitan bicara itu menjadi hal yang biasa. Bawa ke psikolog, dianjurkan ke speech therapy. Sebentar 3-4 kali anak itu bicara kalau tidak ada gangguan dalam telinganya. Yang masalah adalah orang tua mendiamkan dan nanti juga anak bisa sendiri atau malu. Jadi saya amat sangat mengharapkan peran Mbak Anggi dan teman-teman, adik-adik saya ini, ayo gerakan terus. Banyak hal yang bisa diberikan oleh psikolog dalam penjelasan kepada, jangan jauh-jauh masyarakat gereja kita aja deh. Kenapa tadi hybrid tidak terlalu berhasil? Orang takut, saya aja takut kok. Karena saya 70 tahun dengan komorbid yang macam-macam, jantung dan sebagainya. Tapi sekarang saya beranikan diri, nyatanya mudah-mudahan Tuhan tidak menghukum saya. Jadi usul saya yang konkret adalah Satgas yang dibubarkan dan buatlah banyak video disebarkan melalui wilayah-wilayah, video percakapan dokter dengan hal ini, tanya jawab dan sebagainya pada kesehatan yang umum ini tadi. Karena masyarakat kita lebih senang melihat video daripada dia nonton podcast yang perceraian, perselingkuhan, dan tambah lama podcastnya tambah gila, belum lagi komedian. Mendingan dari gereja kita, dan percayalah peran gereja amat sangat menonjol. Jangan, Pak Gus, saya menyarankan jangan sampai terlambat kita lagi. Ya, banyak orang yang merindukan mau berinteraksi untuk hadir, tapi sekali lagi takut. Apalagi dengan anjuran dari beberapa tenaga medis, kalau dalam ruangan sebaiknya menggunakan. Bayangkan, saya mengatakan, setiap minggu kami tuh nggak pernah mendapat dengan jelas, karena ada gaungan. Biasanya bagi orang-orang yang sudah setua dengan saya, membaca dari bibirnya juga, lihat orang ngomong mimiknya sehingga menjadi lebih mengerti. Tetapi sekarang cuman gaungan, ini aja tadi saya dekat begini dengarnya gaungan, banyak pembicaraan saya tidak bisa tahu. Itu saya yang memang lemah kupingnya, tetapi saya rasa juga banyak. Sayang sekali usaha yang sudah kita lakukan menjadi dampaknya tidak seperti yang besar, jangan sampai melemahkan semangat nanti. Sekali lagi saya apresiat dulu dengan panitia dengan menyalakan ini, tetapi tolong lebih tepat lagi. Tadi saya sudah sampaikan pada Pak Tanto, misalnya ketika pembacaan CV, harusnya ada tayangannya. Jadi kita tahu Dr. Roksi suaminya Dr. Panca, anaknya 3, suruh nanya anaknya lagi, boro-boro ngapalin anak deh lah. Mbak Anggi saya tahu siapa suaminya, Pak Agus siapa tahu istrinya, tapi kalau ngapalin nama anak, lah kecuali temennya. Jadi
hal-hal seperti itu menjadi tidak menarik kuisnya begitu loh. Kalau tadi ada tayangan akan lebih mudah dilihat. Itu salah satu contoh. Artinya Bapak dan Ibu, dalam hal tertentu kita harus berani melangkah. Biarkan orang suara-suara di sana, termasuk jemaat kita yang sekarang mengandalkan jempol daripada otak, selalu protes macam-macam. Pak Agus tahu itu. Bagaimana doa pagi pun diprotes macam-macam selalu, nggak masalah. Silahkan kita jalan terus. Dan Pak Agus yang paling penting betul-betul keteguhan mental, keteguhan iman dengan dilatih terus. Saya katakan latihan ya, kita mau latihan terus yang diberikan oleh pendeta dan wakil. Satpam itu bagus, tapi satpamnya jangan terlalu ini, lebih mengenal dengan kalau perlu dengan video dan dibagikan kepada seluruh wilayah, dan wilayah sudah aktif sekali. Jadi kalau acara ini direkam khusus, dibuat lagi baik, disebarkan ke seluruh wilayah, saya rasa dampaknya akan lebih kena. Dan kita akan lakukan acara seperti ini lebih sering lagi. Jangan takut untuk itu, mengundang pembicara luar tetapi dengan topik yang khusus dan mengena. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa. Terima kasih untuk masukannya Pak Rizal buat kami semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pertanyaan yang dari YouTube ya, Bu Ana ya. Silakan Bu Ana. Ya, ada sebentar, boleh dari YouTube dulu ya Pak? Gantian. Ya, kita selang-seling ya. Gantian ya. Ada pertanyaan, ini sepertinya ditujukan untuk Pendeta Agus. Seperti ini pertanyaannya. Secara teologis, apakah keengganan untuk datang beribadah ke gereja karena sudah merasa nyaman ibadah secara online, bukan karena kekhawatiran akan COVID-19, Pak Agus, apakah itu bisa dianggap benar? Bukankah salah satu esensi daripada ibadah itu adalah persekutuan? Demikian, silakan Pak Agus. Iya, baik, terima kasih. Ya, pandemi ini memang membuat kita punya banyak pilihan untuk beribadah secara langsung onsite, lalu kemudian juga secara online. Tetapi memang kalau kemudian itu sudah normal, tentu kita harus kembali kepada esensi sebuah persekutuan. Ya, jadi apa itu persekutuan? Itu kan yang kemudian kita miliki dalam perjumpaan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Dan itulah yang kemudian kita lakukan dalam ibadah. Ibadah itu kita lakukan. Nah, keengganan bukan karena COVID ini yang kemudian ya tentu merupakan hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena karena COVID-nya, tapi karena kemudian kita sudah enggan, dan itu kan ada sebelum COVID juga ya, Bu Diana. Jadi kalau itu yang terjadi ya itu yang tentu tidak betul dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita lalu kemudian mengadakan online? Ya karena memang keadaan memaksa kita. Dan karena itulah kemudian teologi itu kemudian memang makin membuat makin kemudian dilihat ulang seperti apa seperjumpaan kita dengan Tuhan itu. Nah, perjumpaan dengan Tuhan ya memang awalnya kita mengatakan bertemu dengan Tuhan sama secara fisik. Memang betul kita kemudian bisa secara online. Tapi bukan berarti kemudian kita lebih mengutamakan yang online itu karena keengganan kita. Online dipakai sebagai sebuah pilihan, bukan oleh karena kemalasan kita. Begitu, Bu Diana. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Agus. Sekarang yang dari gereja, dari gedung gereja, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Catur. Ya, Pak Catur. Ya, mari Pak Catur. Silakan Pak Catur. Iya Bapak Ibu, karena ini gedung gereja yang isi orangnya sedikit, jadi faktor gaung gema itu sangat berpengaruh. Begitu ya. Silakan Pak Catur. Selamat sore semua. Pertanyaan saya mungkin buat Bu Dokter ya, Dokter Roksi. Yang keras Pak Catur. Pertanyaan buat Bu Dokter Roksi mungkin ya ini ya. Saya pernah mendengar bahwa di musim panas itu akan ada banyak virus yang berkembang. Pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan muncul lagi virus yang berpotensi menimbulkan pandemi seperti COVID-19 ini? Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Catur. Ya, Bu Roksi, bagaimana Bu Terima Roksi? kasih Pak Catur. Tadi sebetulnya satu poin sudah ditekankan oleh Kak Anggi ya, bahwa pandemi mengajarkan kita untuk menjadi resilience ya, itu dia. Jadi kita hidup di dunia yang serba tidak pasti. Kemarin saya sempat bilang juga ke Pak Agus, secara medis kami pun tidak lagi bisa betul-betul bilang science itu eksak begitu ya. Karena kalau kita lihat akhirnya adalah semuanya berevolusi. Ya, jadi bahwa mungkin nggak usah nunggu 5, 10 tahun, 100 tahun lagi. Jangan-jangan bulan depan ada virus baru lagi, begitu ya. Tapi sebagai orang percaya nih Pak, makanya saya senang sekali judul kita itu adalah menyongsong normal baru dengan mata iman ya. Karena secara medis kami speechless. Speechless dalam arti kita siap siaga, kita punya strategi, tapi kita nggak pernah benar-benar certain, pasti. Ya, dan dengan ketidakpastian inilah kita kemudian belajar resilience tadi, adaptasi, ya, belajar untuk selalu bergerak. Dan kita sebagai orang Kristen ya Pak Agus ya, sangat-sangat bersyukur kita punya iman bahwa above all, di atas semua ini ya Tuhan itu pasti pelihara kita kan, Tuhan pasti sediakan pertolongan, seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya, musim panas akan ada virus-virus baru, mungkin saja juga enggak, ya seperti itu Pak ya. Tapi apapun yang terjadi kita sudah bersama-sama sebagai komunitas melewati 2 tahun yang tidak gampang, ya. Dan dengan bersama-sama juga kita bisa mencapai hal-hal yang baik dalam 2 tahun ini. Lalu kenapa takut dengan masa depan? Ya, siapa takut virus-virus baru muncul? Silahkan. Kita tahu kekurangan kita tahu kekuatan kita, minimal kita sudah dapat banyak pembelajaran lah selama masa pandemi ini. Gitu mungkin Pak Catur yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak politis, tapi memang saat ini sulit ya, kalau dokter ditanya A pasti B, C sulit ya. Jadi mungkin yang kita pegang itu aja. Makasih Pak. Ya, gimana Pak Catur? Sudah terjawab? Iya, sudah Bu Roksi, terima kasih. Nah ini pertanyaan dari YouTube muncul kembali untuk Dr. Roksi. Ya, Dr. Roksi kali ini laris manis ya. Ya, pertanyaan untuk Dr. Roksi. Apakah sudah aman untuk berinteraksi seperti meeting atau makan bersama di restoran dan ruangan tertutup tanpa masker? Terima kasih. Bagaimana dokter? Baik, makasih. Nah, saya boleh minta tolong Jo enggak? Karena tadi Pak Rizal bilang kalau ada tayangan visual lebih menolong ya. Jadi kebiasaan baru di masa baru, begitu ya. Kita mungkin mulai coba dari kerja. Ada slide tentang bagaimana kita harus di tempat kerja. Kita, ini mudah-mudahan di sini lebih besar ya. Oh enggak juga ya. Jadi kita melindungi diri sendiri dan sekitar kita dengan cara satu, etika bersin batuk. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau ada orang bersin batuk sembarangan, cubit aja atau enggak suruh keluar ya, karena etika bersin itu harus tutup pakai siku atau pakai tisu ya, enggak boleh bersin sembarangan, penyakit apapun itu nantinya ya. Kemudian tetap jaga jarak. Jadi kantor yang sudah terlanjur dikasih kubik-kubik dan dikasih jarak-jarak, jangan dirapat-rapetin lagi. Ya, ventilasi itu penting banget. Ya, tadi kalau pertanyaannya sudah boleh nggak makan? Kalau memang mau memilih restoran yang ventilasinya nggak bagus, tutup aja. Ya, restoran itu harus punya sirkulasi yang baik, punya jendela. Kalaupun dia pakai AC, tetap ada kipas, tetap ada ruang terbuka. Nah, kalau sudah seperti itu sirkulasinya, ya kita tinggal tahu sama tahu ya. Tahu sama tahu tuh begini. Sekarang kan kita masih harus pakai peduli lindungi ya, masih harus ukur suhu ya. Nah, dianggap kalau sudah vaksin dalam kondisi sehat, ya udah berarti kita tidak akan menularkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sedang demam, sedang batuk, tolong jangan ke tempat umum. Ya, lindungi diri sendiri karena kalau kita lagi batuk berarti kita lagi lemah juga ya. Tapi terutama lindungi orang-orang di sekitar kita. Begitu. Tapi kalau sudah begitu, masing-masing sudah saling menjaga,
silahkan. Saya sangat menganjurkan kita mulai lagi bersosialisasi ya, karena kalau nggak kena COVID tapi kena depresi, pilih mana? Lebih Ya. mahal. Penyakit Lebih baru. mahal. Penyakit baru. Jadi silahkan, tapi betul-betul masing-masing kita menjaga diri dan orang di sekitar kita. Gitu Bu. Oke, ya terima kasih Dokter Roxy. Satu lagi ini ada muncul dari YouTube ya? Iya, ada 2 Bu Dewi. Oh ada 2. Mungkin Bu Dewi Bu Ana dulu. aja. Oh iya. Berarti ini Baik. pertanyaan terakhir ya? Baik. Ada satu pertanyaan, memang kalau saya baca pertanyaan ini rasanya banyak teman-teman yang sudah rindu untuk latihan paduan suara secara tatap muka. Ya, karena betapa repotnya latihan sendiri by Zoom, lalu kalau harus ada breakout room untuk alto, sopran itu menyulitkan gitu ya. Tapi bagus juga untuk para anggota paduan suara jadi lebih pinter. Karena kalau kita latihan secara tatap muka itu kita bisa nguping sebelah kita gitu ya. Nyontek ya, nyontek ya. Kita nyontek suara gitu ya. Tapi kalau dari Zoom pelatihnya akan akan tes satu-satu. Coba Ibu Lina gitu ya. Coba Ibu Yanti satu-satu dites gitu ya. Ada baiknya juga kita lebih pandai, lebih pinter, lebih mantep di dalam belajar membaca notasi. Tapi banyak juga kerinduan dari teman-teman yang ingin sekali latihannya bertatap muka. Nah, ini ada pertanyaan sebentar. Sepertinya ini ditujukan untuk Dr. Roxy. Iya, laris manis Nah, dokter. Bagaimana kalau untuk latihan paduan suara bertemu secara tatap muka dalam ruangan tertutup menggunakan masker? Apakah sudah dipandang aman? Monggo Bu. Baik, saya lagi-lagi menjawabnya dengan rekomendasi dari WHO. Boleh ya, Jonathan? Kita tampilkan 23 April kemarin WHO buat rekomendasi untuk gereja. Ada nggak ya? Oke, rekomendasinya pada prinsipnya mulai lakukan kekecilan ya. Oh, baiklah, saya baca contekan juga ya. Tapi pada prinsipnya satu, mulai lakukan kegiatan outdoor. Bapak Ibu, sekarang jadi berasa banget ya harga dari ruang-ruang terbuka. Ya, jadi bolehlah paduan suara. Kami pernah melakukan latihan paduan suara di kebun belakang, halaman belakang rumah. Ya, kayak Bu Roria itu kan halaman belakangnya, wah mantap. Jadi kita berani tuh 15 orang, jaga jarak, udah nggak pakai masker nggak apa-apa, tapi di ruang terbuka. Nah ini emang rekomendasi dari WHO, lakukan di ruangan terbuka. Ya, kemudian pastikan gereja memiliki ventilasi yang memadai. Jadi kalau mau latihan di sini mungkin masih memadai juga nih Bu Diana. Jadi jendela-jendela kita buka, alto di sebelah sana, sopran di sebelah sana, jauh-jauhan nih. Rasanya bisa ya, boleh kalau memang nggak mau pakai masker, ruangannya betul-betul dibuka dan semua yang hadir betul-betul sudah dalam kondisi sehat, tidak ada yang sakit ya. Tapi tetap dibatasi jumlah pengunjungnya. Jadi sekarang mungkin rekomendasi dari pemerintah masih PPKM level 2 ya kita ya, jadi paling banyak 50%. Nah, ini kita kan nanti mau 200 orang itu kita bahkan masih 25% ya Pak. Kita tuh sangat-sangat melebihi saran pemerintah. Lalu tadi menjaga jarak, pakai hand sanitizer dan pastikan gereja kita punya rencana kalau ternyata ada yang positif ya tadi tracing. Jadi untuk paduan suara tadi disediakan ruangan-ruangan terbuka, mungkin nanti ruang tempat bakso kita itu bisa jadi tempat latihan paduan suara, selasar kita ya Bu, atau di teras depan, atau di ruangan tertutup tapi jendela kita buka-buka semua. Ya memang harus lebih kreatif, nah kita diminta lebih kreatif. Ya. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, ini ada penyegaran baru ya. Jadi ini kalau ada Bu Catherine berkait dengan yoga, berarti juga sudah diperbolehkan ya? Cari outdoor ya. Iya, cari outdoor. Nah, ini menarik Kak Catherine. Boleh direncanakan ya, kita outdoor dulu ya. Oke. Nah, tidak terasa Bapak Ibu sudah jam 18.50 kita di penghujung acara pada malam hari ini.
Nanti setelah ini Bapak Ibu yang ada di gedung gereja, setelah YouTube-nya di close, mohon jangan meninggalkan tempat dulu. Akan ada kuis lanjutan sedikit dari kami, begitu ya, supaya yang di rumah juga tidak terlalu lama-lama. Nah, luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Roksi, untuk Ibu Anggi, dan untuk Pak Pendeta Agus Wijaya. Saya percaya bahwa semua jemaat dan simpatisan yang menyaksikan acara ini, baik yang dari rumah maupun yang sekarang ada di gedung gereja, semuanya dapat banyak belajar dari perbincangan kali ini. Karena narasumber-narasumber kita pada saat ini sangat luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu semuanya bahwa kita bersama-sama menghadapi semua ini. Jadi marilah kita tetap semangat, kita tetap optimis bahwa pandemi akan segera berlalu dan kita akan memasuki kehidupan new normal seperti sedia kala walaupun masih tetap ada pembatasan-pembatasan. Dan jangan lupa bahwa kita harus menjaga kesehatan kita dan tak lupa kita harus banyak berdoa kepada Tuhan supaya selalu melindungi dan menjaga kita semuanya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Roksi, kepada Ibu Anggi, dan juga Pendeta Agus Wijaya. Mari kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber istimewa kita. Sebelum kita menutup di dalam doa penutup, voucher UMKM akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya dan yang menilai adalah para narasumber sebelum kita meninggalkan ya. Silakan Bapak Ibu, kami meminta untuk memilih 3 penanya terbaik yang hari ini datang di gedung gereja dan yang bertanya. Jangan menyesal ya yang tadi tidak mau bertanya. Hadiahnya adalah voucher UMKM GKI Serpong Rp100.000. Silakan 3 penanya terbaik. Iya, rasanya Kak Dahlia harus ya, pertanyaannya mantep banget tadi. Kak Dahlia betul ya? Iya, saya pilih Kak Dahlia deh. Kak Dania. Ya. Pak Gus milih siapa? Saya ya Pak. Kalau saya nggak jauh-jauh dengan nama saya, Agus ada Agung. Apa itu? Siapa? Agung. Agung, Pak Agung, Pak Agung, ya selamat Pak Agung. Bu Anggi milih siapa? Saya pilih siapa ya? Pilih saya aja. Ya. Saya pilih sebenarnya saya senang sekali dengan pendapatnya Pak Rizal. Pak Rizal berarti, iya. Selamat untuk Pak Rizal, Pak Agung, dan Bu Dahlia. 3 penanya terbaik menurut narasumber pada sore hari ini, dan minta tolong teman-teman panitia untuk mencatat para pemenang hari ini dan setelah ini silahkan menghubungi panitia, begitu ya. Nah sekali lagi Bapak Ibu, setelah acara ini kita jangan meninggalkan tempat ini sebentar dan kita saatnya akan memasuki doa penutup mengakhiri rangkaian acara talk show pada malam hari ini. Untuk memimpin doa penutup, saya mempersilahkan Penatua Freddy selaku majelis pendamping Panitia Paskah untuk menutupnya di dalam doa. Bapak Ibu yang hadir dalam acara talk show di sore hari ini di tempat ini maupun yang mengikuti melalui siaran YouTube di rumah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena melalui kegiatan Panitia Paskah pada sore hari ini kami boleh bersama-sama menyelesaikan suatu talk show. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pimpinan-Mu dari awal sampai pada akhirnya dalam acara talk show ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang telah disampaikan oleh para pembicara. Terima kasih kami boleh menerima banyak sharing ilmu pengetahuan yang telah dibagikan,
yang itu semua sangat berguna untuk membangun jemaat. Terima kasih, dan kami mau menyerahkan para pembicara kami selanjutnya dalam pelayanan mereka. Biarlah kiranya Tuhan selalu memakai dan memberkati semuanya. Terima kasih kalau sore hari ini sekali lagi kami semua bersama-sama boleh mendapat berkat melalui talkshow pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Freddy. Demikianlah Bapak Ibu semuanya serangkaian acara talkshow pada sore hingga malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini boleh mengedukasi kita semuanya, dan kita akan mempersiapkan diri memasuki kehidupan new normal. Saya Dewi dan saya Ana, kami undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon Bapak Ibu yang di gereja jangan meninggalkan dulu. Kita closing YouTube dulu ya.